Sahabat masih belum memahami tentang hidden debt atau hutang tersembunyi yang dilakukan selama beberapa tahun ini yang diwanti-wanti oleh media kemarin itu? Artinya apa? Kita ulangi lagi nontonnya. Saksikan video tersebut. China has lent billions to governments around the world. A lot of these loans were given in secret. We're calling them China's hidden loans. And they're burning a hole in the pockets of the borrowers. If China's economy collapses, these countries will all suffer. And that's just part of the problem. Hidden debt hurts all of these countries. Let me give you the example of Indonesia here. Indonesia wanted to build a railway line, so it borrowed money from China. It was a very bad idea. Indonesia is learning the hard way. It took $4.5 billion from China for this railway line. The project was launched in 2015. 6 years later, the cost of the project has shot up to well over $8 billion, from $4.5 to $8 billion, almost double of what was initially agreed. Now, what do? You cannot abandon the project midway. So Indonesia is dipping into its own state budget to pay for this railway line. And this could be just the beginning of its troubles. Most of the money Indonesia has borrowed from China is off the books. It is hidden debt. It is not reflected in official books. Officially, Indonesia owes China close to $5 billion. Unofficially, Indonesia reportedly owes China close to $23 billion. That's $18 billion of hidden debt. 78% of Indonesia's debt to China is hidden. Who took these loans? Indonesian government entities. And these are very risky borrowings. The loans were given without sovereign guarantees, meaning if the borrowers go bankrupt, the Indonesian government will face pressure to bail out. They will have to pay that money. It's a trap. Kita jelaskan sekarang, begini logikanya. Indonesia kan negara sosialis elitis di dalam mengelola ekonominya. Dan apa itu sosialis elitis? Agen perubahan atau penggerak roda ekonominya adalah BUMN. Sosialis adalah aliran bernegara yang heavy on government. Dan rakyatnya hanya penonton, diam saja. Yang bergerak semuanya pemerintah. Peraturannya ketat, yang mengerjakannya adalah orang-orang pemerintah. Kalau seperti Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Partai Republik Amerika, mereka adalah kapitalis yang berpihak kepada swasta. Taiwan, Korsel, dan Jepang sosialis akar rumput atau bottom up. Partai Republik Amerika top down atau kapitalis elitis. Oke, kita jelaskan sebentar ya. New Mind adalah kapitalis akar rumput, pro UKM. Maaf, jelasin sedikit agar menjadi pemahaman para sahabat tentang New Mind. Kita balik ke topik tentang kelolaan BUMN di Indonesia yang mungkin di dunia hanya Indonesia yang melakukan hal itu. Satu-satunya di dunia. BUMN adalah badan usaha milik negara. Jelas ya untuk hal ini. Bentuknya korporasi. Kalau korporasi berhutang, maka yang nanggung adalah pemiliknya. Sekarang pertanyaannya, kalau BUMN berhutang dan rugi, yang menanggung kerugiannya adalah korporasi itu sendiri, BUMN itu sendiri. Betul? Ya nggak begitu. BUMN itu kalau berhutang, kalau tidak bisa bayar, maka yang bayar adalah APBN. Namun dalam berhutang, dalam catatan APBN, hutang BUMN tidak tercatat sebagai hutang negara. Itu yang dimaksud dengan hidden debt oleh media India tersebut. Ketika misalnya Garuda bangkrut, Jiwasraya bangkrut, dan puluhan BUMN punya masalah cash flow, APBN lah yang injek, yang menambah modal, yang membayari tersebut alias rakyat. Begitu BUMN karya-karya yang menjadi bagian pembangunan infrastruktur, mengapa banyak yang bangkrut dan merugi? Jawabannya adalah karena over investment. Over investment itu terjadi karena memang tidak punya free cash. Punya aset, asetnya digadai, dijaminkan, proyeknya di markup. Proyek tersebut 110% uangnya adalah hutangan. Proyeknya bukan proyek produktif yang IRR-nya di bawah 7% udah balik modal. Panjang semua balik modalnya, di atas 20 tahun bahkan. Ya mati bunga lah. Pokoknya tidak akan terbayar bunganya saja. Bahkan bunganya pun tidak bisa terbayar. Jadi nombok. Dan apa yang terjadi? APBN bayarin lagi. Jadi proyek-proyek tadi asetnya dipegang oleh asing, yang ternyata oleh asing tadi aset tadi diteruskan ke biangnya atau pass through, atau aset kita itu dipegang Tiongkok sama Tiongkok asetnya diterusin buat jadi underlying atau jaminan hutang mereka ke dolar ke negara lain. Itu yang disebut hidden debt atau hutang tersembunyi karena tidak nampak di state budget, di anggaran negara tidak nampak. Jadi kalau mau jujur, bagaimana mulai sekarang hutang BUMN dicatat di APBN?